Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza dengan NIM 2022 Pada kali ini saya akan memenuhi tugas saya pada mata kuliah negosiasi, yaitu membuat soal dan jawabannya. Soal 1. Jelaskan pengertian mudharabah menurut ahli dan secara umum. Menurut Shafii Antonio, mudharabah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambah keuntungan yang disepakati. Dalam mudharabah, penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai nilai tambahnya. Sedangkan secara sederhana, Adi Warman Akarim dalam bukunya menjelaskan bahwa mudharabah adalah suatu penjualan barang yang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya seorang pembeli barang kemudian menjualnya dengan keuntungan tertentu. Dari definisi di atas, dari berbagai pakar di atas, dapat disimpulkan bahwa mudharabah adalah suatu akad jual beli antara pihak penjual atau bank dengan pembeli atau nasabah dengan fasilitas penundaan pembayaran baik untuk pembelian aset modal kerja maupun investasi dengan harga asal ditambah dengan keuntungan dan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan cara pembayarannya dapat dilakukan secara tunai pada saat jatuh tempo ataupun dengan angsuran. 2. Jelaskan rukun yang harus dipenuhi dalam mudharabah. Salah satu bentuk jual beli adalah mudharabah. Rukun yang harus dipenuhi dalam mudharabah adalah rukun jual beli secara umum, antara lain penjual dan pembeli. Keduanya disyaratkan berakal dan orang yang berbeda. Ijab kabul. Rukun mensyaratkan pelaku balik dan berakal. Kesesuaian antara qabul dan ijab dan pelaksanaan dalam satu majelis. Berikutnya adalah objek jual beli. Barang yang diperjualbelikan disyaratkan ada, bukan kamuflase, dan dimiliki oleh penjual. Kejelasan spesifikasi objek jual beli adalah keharusan karena berkaitan dengan kejujuran dan kerelaan kedua belah pihak. Yang terakhir adalah nilai tukar atau harga. Sifatnya harus disepakati dan jelas, baik jenis maupun jumlahnya. Mudharabah juga berkaitan dengan syarat jual beli pada umumnya, yaitu terhindar dari cacat seperti spesifikasi yang tidak sesuai. Kemudian 3. Jelaskan sebuah contoh mekanisme pembiayaan mudharabah dapat digunakan untuk pengadaan barang. Pengadaan barang atau transaksi ini dilakukan oleh bank syariah dengan prinsip jual beli mudharabah seperti pengadaan sepeda motor, kulkas, kebutuhan barang atau investasi untuk pabrik dan sejenisnya. Apabila seorang nasabah menginginkan untuk memiliki sebuah kulkas, ia dapat datang ke bank syariah dan kemudian mengajukan permohonan agar bank membelikannya. Setelah bank syariah meneliti keadaan nasabah dan menganggap bahwa ia layak untuk mendapatkan pembiayaan untuk pengadaan kulkas, bank kemudian membeli kulkas dan menyerahkannya kepada pemohon, yaitu nasabah. Harga kulkas tersebut sebesar 4 juta rupiah dan pihak bank ingin mendapatkan keuntungan sebesar 800 ribu rupiah. Jika pembiayaan angsuran selama 2 tahun, maka nasabah dapat mencicil pembiayaan sebesar 200 ribu per bulan. Pertanyaan keempat, jelaskan konsep atau mekanisme pembiayaan mudharabah bank syariah. Adapun mekanisme pembiayaan mudharabah bank syariah adalah sebagai berikut. 1. Nasabah mengajukan permohonan pembelian barang kepada bank. 2. Bank mempelajari permohonan nasabah. Apabila diterima, maka bank membeli barang, aset sesuai spesifikasi pesanan nasabah secara sah dari penjual pertama. Yang ketiga, bank menawarkan barang dengan spesifikasi yang diminta dan nasabah harus membelinya sesuai perjanjian yang telah disepakati. 4. Bank dan nasabah melakukan transaksi jual beli mudharabah meliputi negosiasi harga, sistem dan jangka waktu pembiayaan, ijab dan qabul, serah terima barang. Yang terakhir, kelima, adalah nasabah membayar kewajibannya kepada bank baik secara angsur atau sekaligus dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama.
Pertanyaan kelima, jelaskan apa yang dimaksud dengan keadilan menurut perspektif Islam. Ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan keadilan dalam Al-Quran. Dari akar kata adil itu yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Hendaknya kalian menghukum atau mengambil keputusan atas dasar keadilan. Hal ini ditentukan sesuai capaian yang harus diraih. Kaum muslim itu menunjukkan orientasi yang sangat kuat agar keadilan dalam Al-Quran. Demikian pula wawasan keadilan itu tidak hanya dibatasi hanya pada lingkup mikro dari kehidupan warga masyarakat secara perorangan, melainkan juga lingkup makro kehidupan masyarakat itu sendiri. Pertanyaan keenam, jelaskan prinsip-prinsip keadilan yang harus diterapkan dalam transaksi syariah. Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis yang mengandung kezaliman dan wajib terpenuhinya keadilan dan teraplikasinya dalam suatu hubungan dagang dan kontrak-kontrak bisnis. Karena sistem ekonomi Islam tidak menganiaya masyarakat, terutama masyarakat lemah seperti dilakukan oleh sistem kapitalis, tidak pula menganiaya hak-hak kebebasan individu seperti yang dilakukan oleh komunis, terutama Marxisme. Ekonomi Islam adalah pertengahan antara keduanya, tidak menyanyiakan dan tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas dan tidak pula merugikan. Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang ada dalam masyarakat berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan. Soal ekonomi, kesenjangan harus diatasi dengan menggunakan cara yang telah ditetapkan Islam. Soal ketujuh, jelaskan contoh bagaimana keadilan diterapkan dalam negosiasi harga, syarat, kondisi dalam akad mudharabah. Dalam akad mudharabah, keadilan dapat diterapkan melalui transparansi dalam negosiasi harga, syarat, dan kondisi. Misal, pihak penjual harus jelas menyampaikan harga pokok barang yang dijual serta margin keuntungan yang diinginkan. Dengan cara ini, pembeli memiliki pemahaman yang utuh tentang total biaya yang harus dibayarkan sehingga tidak ada unsur penipuan atau ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak. Proses ini menciptakan keadilan karena kedua belah pihak memiliki akses yang sama terhadap informasi yang relevan sehingga dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Selain itu, keadilan juga tercermin dalam syarat dan kondisi yang ditetapkan dalam akad mudharabah. Misal, jika terdapat ketentuan mengenai cicilan atau pembiayaan di muka, kedua pihak perlu sepakat secara adil mengenai besaran dan waktu pembayaran. Kedelapan, bagaimana prinsip keadilan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam akad mudharabah. Dalam akad mudharabah, prinsip keadilan memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli. Keadilan memastikan bahwa kedua belah pihak mendapatkan perlakuan yang setara dan adil, mengurangi kemungkinan timbulnya perselisihan di masa yang akan datang. Dalam konteks ini, penjual memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai harga pokok barang serta margin keuntungan, sementara pembeli berhak mendapatkan penjelasan yang memadai sebelum membuat keputusan. Dengan cara ini, transparansi dalam transaksi diharapkan dapat mengurangi ketidakpuasan dan menciptakan kepercayaan. Selanjutnya, prinsip keadilan juga terlihat dalam kesepakatan, syarat, dan ketentuan pembayaran. Setiap pihak memiliki hak untuk menetapkan syarat yang dianggap perlu, namun harus dilakukan dengan cara yang saling menguntungkan. Pertanyaan yang ke-9, jelaskan dampak penerapan prinsip keadilan terhadap keberlanjutan hubungan antara bank syariah dan nasabah masing-masing. Satu, yang pertama adalah dampak kepada bank syariah, yaitu meningkatnya kepercayaan nasabah. Dengan menerapkan transparansi dalam negosiasi seperti harga pokok dan margin keuntungan, Bank Syariah XYZ berhasil membangun kepercayaan dengan Ahmad. Kepercayaan ini sangat penting bagi keberlangsungan hubungan antara bank dan nasabah. Di masa depan, Ahmad merasa bahwa bank
memperlakukan dirinya secara adil dan mempertimbangkan kepentingan nasabah sehingga kemungkinan besar Ahmad akan kembali menggunakan layanan bank syariah tersebut untuk transaksi lainnya. B. Dampak pada nasabah atau Ahmad. Perasaan adil dan puas. Ahmad merasa puas dengan transaksi karena bank syariah bersikap terbuka dan memberikan pilihan yang tidak memberatkan. Penerapan prinsip keadilan dalam negosiasi membuat Ahmad tidak merasa dirugikan dan memberikan rasa tenang karena mendapatkan pembiayaan dengan syarat yang disepakati bersama. Pertanyaan terakhir atau pertanyaan 10. Jelaskan kendala dalam penerapan prinsip keadilan dan solusi dalam akad mudharabah. Pertama adalah kurangnya transparansi informasi. Kendala. Dalam beberapa kasus, bank syariah tidak sepenuhnya transparan terkait dengan harga pokok barang, margin keuntungan, harga biaya tambah, dan lainnya. Hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan seperti kelemahan sistem pelaporan atau kurangnya pemahaman mengenai pentingnya transparansi oleh pihak bank. Kemudian solusinya, pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM. Bank syariah perlu memastikan bahwa seluruh pegawai khususnya yang terkait langsung dengan akad mudharabah memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya transparansi dan keadilan. Hal ini bisa dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan terkait prinsip-prinsip ekonomi syariah. Berikutnya adalah sistem informasi terbuka. Bank perlu mengadopsi sistem informasi yang mudah diakses oleh nasabah, di mana seluruh informasi terkait transaksi, harga pokok, margin keuntungan, biaya administrasi dapat diakses secara terbuka, dan penggunaan platform digital seperti aplikasi mobile banking juga dapat mendukung transparansi. Terima kasih, itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.